Shalom, Shalom Jemaat Tuhan dari GBIS Haleluya Palur. Mari Bapak Ibu Saudara serta para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Untuk itu mari saudaraku, sahabat-sahabatku, kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang ada dalam satu nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Tuhan Yesus Kristus, haleluya, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kalau pada sore hari ini kami ibadah jemaatmu GBIS Palur, haleluya Palur, akan mengadakan ibadah walaupun secara online. Mari kita satukan kepala, satukan hati. Kita haleluya mengadakan ibadah secara online walaupun haleluya. Secara ini adalah program dari Bapak Gembala kita yang ada di GBIS Haleluya Palur untuk mengadakan ibadah secara online untuk menjangkau jiwa-jiwa yang saat ini belum masuk dalam kerajaan Tuhan. Haleluya Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau pimpin kami kru-kru yang ikut dalam ibadah online hari ini Tuhan. Engkau pimpin dan Engkau berkati. Engkau pimpin pemimpin pujian, juga pemain musik dan kru tamborin. Haleluya. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian dan persembahan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan, sehingga Engkau senang dalam mendengar puji-pujian kami dan persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Ibadah sore hari ini, dalam ibadah online ini, kami juga serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang selalu setia mendampingi kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita akan belajar tentang firman Tuhan yang akan melandasi kehidupan kita dan yang akan menjadikan penerang di dalam perjalanan hidup kita. Untuk menjadi warga negara dalam satu negara itu tidak gampang. Di Indonesia ini ada peraturan bahwa seseorang hanya boleh memiliki satu warga negara, tidak boleh memiliki dua warga negara. Kalau Indonesia, ya warga negara Indonesia, lepaskan warga negara asing dari mana asal mereka berada. Jadi untuk menjadi warga negara lain itu mengalami berbagai macam proses. Peraturannya segudang Bapak Ibu. Ya. Ada yang gampang mungkin. Bagi mereka-mereka yang dibutuhkan oleh negara. Kanada hari-hari ini membuka. Orang dapat menjadi warga negara Kanada kalau orang itu mau bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang Kanada buka, yaitu kebersihan. Kalau kita mau jadi tenaga kebersihan, lalu kita pindah ke Kanada, tidak terlalu sulit. Tetapi toh tetap ada tata aturannya. Nah Bapak Ibu, secara rohani, bukan secara jasmani. Secara jasmani saya sebagai warga negara Indonesia. Tetapi sebagai tentang kerohanian sekarang, itu ada dua kerajaan atau dua kewargaan yang harus kita pilih. Yang pertama adalah warga duniawi yang dipimpin oleh hawa nafsu,
dan kehidupan yang terlalu bebas tanpa memikirkan macam-macam. Dan yang kedua, adalah warga kerajaan Allah. Dari kerajaan duniawi mau mengikuti menjadi warga negara kerajaan Allah, harus juga mengikuti tatanan-tatanan yang ditentukan oleh kerajaan Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu, mari kita pelajari, mari kita pilih, dan mari kita nikmati di mana kita akan berada, di kerajaan Allah atau kerajaan duniawi. Kita akan buka 2 Tesalonika 1 ayat 5. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus rela menderita, Bapak Ibu. Penderitaan apa? Ya meninggalkan paham-paham duniawi yang tidak boleh kita bawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi jemaat Tesalonika ini mendapatkan satu tawaran atau satu pernyataan bahwa jemaat Tesalonika sudah masuk di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena kehidupan rohani orang-orang Tesalonika ini sudah mengalami berbagai macam tekanan-tekanan dan dia tetap mempertahankan hidupnya untuk memilih masuk dalam kerajaan Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Warga Tesalonika telah menerima Kristus di dalam hidupnya. Sehingga dengan menerima Kristus inilah Kristus membuat kita lahir baru. Kristus membuat warga Tesalonika, jemaat Tesalonika menjadi warga jemaat yang baru. Memiliki pola hidup baru, memiliki tatanan baru, dan berani meninggalkan pola hidup duniawinya. Nah, apakah pola hidup duniawi? Karena kita harus belajar sama seperti jemaat Tesalonika. Apakah hidup duniawi itu? Hidup yang dikendalikan dengan hawa nafsunya. Jadi hidup duniawi adalah hidup yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Sedangkan hidup baru adalah hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan landasan hidupnya adalah firman Tuhan. Beda banget. Ya, kalau yang dikendalikan hawa nafsu, kepengen marah-marah, kepengen berbuat jahat. Hawa nafsunya itu puasnya bagaimana? Itu yang mengendalikan hidupnya. Tetapi hidup baru, hidup yang dikendalikan oleh kemurahan Allah ini lain. Ya, dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan landasan hidupnya adalah firman Allah. Apa kelebihan hidup menjadi warga kerajaan Allah? Nah, saya contohkan salah satu negara yang ada di dunia. Supaya kita bisa mengaplikasikan. Di Swiss, negara Swiss, itu satu negara yang hebatnya luar biasa Bapak Ibu. Anak lahir
sudah dibiayai oleh negara. Sekolah gratis, sampai setinggi apapun gratis. Lulus mau bekerja diatur oleh pemerintah. Boleh dikata tidak ada pengangguran. Lalu kalau dia sudah tua mendapat pensiun. Jadi secara finansial orang Swiss, orang yang enak hidup di dalam dunia ini dia enak banget. Karena apa? Sejak kecil sampai dengan masa tuanya itu sudah diatur oleh pemerintah. Lalu tentang keamanan, aman sekali Bapak Ibu. Mau pulang jam 10 malam, mau pulang jam 12 malam, di jalan ini aman. Tidak ada kerusuhan, tidak ada perampok, tidak ada penjahat-penjahat yang dengan segala modelnya. Aman. Negara memberikan jaminan keamanan bagi penduduknya. Negara memberikan jaminan untuk hidup penduduknya. Dan masih banyak fasilitas-fasilitas lain. Kalau sakit, masuk rumah sakit. Berapa biayanya? Free. Karena pemerintah yang membiayainya. Jadi negara ini benar-benar bertanggung jawab tentang keamanan, kenyamanan, kehidupan dari warga negaranya. Itu Swiss Bapak Ibu. Bagaimana dengan kerajaan surga? Bagaimana dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah juga sama Bapak Ibu, lebih dari itu. Kerajaan Allah sakit dijamin oleh Yesus. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kekurangan dijamin oleh Allah. Allahku kan mencukupi segala kebutuhan. Dalam keadaan berbagai macam pencobaan hidup, kalau Yesus ada di situ, model apapun yang menjadi kesulitan hidupnya selesai dengan baik. Angin ribut diredakan. Orang mati dibangkitkan. Orang tidak memiliki apa-apa. Para murid waktu dia tuh mencari ikan, tidak dapat apa-apa. Yesus ada di situ. Dan Yesus mengatakan, tebarkan jalamu. Jalannya penuh. Jaminan ada di dalam kehidupan yang menjadi warga kerajaan Allah. Ya, Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di Swiss, hidupnya dijamin. Tetapi kematiannya bagaimana? Tidak tahu Bapak Ibu. Negara tidak berani mengatakan, kalau kamu menjadi warga negara Swiss, kamu akan mendapatkan kerajaan surga. Tidak berani Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menjadi warga negara kerajaan Allah, ada jaminan. Hidup di dunia ini dijamin. Keamanannya, kenyamanannya, kehidupannya. Lalu nanti kalau mati, itu dijamin. Yesus mengatakan bahwa apabila aku pergi ke situ, apabila aku pergi ke surga, aku akan menyediakan tempat bagi kamu. Dan kalau tempatmu sudah jadi, aku akan jemput engkau. Ya, jadi warga kerajaan surga dijamin dunia dan akhirat. Di dunia, kalau kita simpan Yesus di dalam hati, kalau kita memiliki Yesus di dalam hati, ketakutan, kekhawatiran lenyap dalam kehidupan kita. Dan
kalau kita tetap memiliki Yesus di dalam hati kita, nanti kalau masa akhir hidup kita, maka Tuhan akan menjemput kita dan membawanya ke dalam kerajaan surga. Lalu apa syaratnya? Untuk menikmati hidup seperti itu, apa syaratnya? Kita telah belajar 1 Tesalonika. Ya, di dalam 1 Tesalonika, jemaat Tesalonika itu menjadi jemaat yang luar biasa, menjadi jemaat teladan, sehingga dia menjadi warga surga. Karena apa? Menjadi warga kerajaan Allah. Karena apa? Yang pertama, pertumbuhan imannya nyata. Dalam kehidupan keseharian, pertumbuhan imannya nyata. Hidupnya saling mengasihi. Bahkan tabah dalam menghadapi gelombang hidup karena kuat dalam saling mengasihi. Jadi kalau saya mengalami berbagai macam kesulitan hidup, teman-teman saya akan datang memberikan nasihat, membuat saya tidak sendiri, sehingga ketabahan itu muncul dalam hidup kita. Dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, banyak teman yang datang, banyak teman yang saling mengasihi, sehingga muncul ketabahan. Maka nikmatilah hidup dalam kerajaan Allah dengan segala jaminannya. Hari ini ada dua pilihan. Tetap hidup dalam kerajaan duniawi atau memilih hidup dalam kerajaan Allah. Kalau kita milih hidup dalam kerajaan Allah, mari serahkan hidup pada Yesus, biar kita dijadikannya baru. Dengan pola baru hidup kita, yaitu iman yang berkembang, saling mengasihi, dan kekuatan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, tabah karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang ada di dalam pelajaran ini. Engkau Allah yang memberikan tawaran kepada kami, supaya kami benar-benar mampu dan mau melepas hidup dalam kerajaan duniawi ini dan masuk menjadi warga negara kerajaan Allah dengan segala tatanan yang telah Tuhan atur dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, Engkau telah izinkan kami masuk dalam kerajaan Allah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, yaitu GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Dengan jadwal minggu pagi jam 7, itu anak-anak sekolah minggu, dan jam 9 itu ada ibadah raya atau ibadah umum. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja, silakan datang di GBIS Haleluya Palur. Mari kita maju bersama, menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Yang kedua, setiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan dalami satu ayat seperti hari ini, 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang kelima. Kita dalami, kita mengerti, lalu kita praktekkan. Tiap hari Selasa jam 6 sore ada pendalaman Alkitab. Dan yang ketiga, tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Kegiatan cabang
itu mulai jam 6.30 sore atau setengah 7 sore. Sedangkan Joyful Blessing, ibadah permata, persekutuan rumah tangga, itu jam 6 sore. Bapak Ibu yang kepingin rumahnya digunakan untuk doa, dapat daftar kepada pengurus Joyful Blessing supaya didata kapan rumah saya digunakan untuk doa. Lalu tiap hari Sabtu ada ibadah kaum muda dengan nama Revive Generation. Ibadah kaum muda spesialnya apa? Spesialnya ya pelajaran Alkitab secara kemudahan mereka. Mereka punya berbagai macam kreasi kaum mudanya. Lalu berorganisasi. Sehingga satu dengan yang lain itu dapat makin kenal, makin kerjasama. Nanti kalau ada tempat mereka yang sudah bekerja, ada lowongan, bisa cari teman-temannya agar mereka dapat bekerja sama baik di segala bidang. Dan ibadah online tetap ada. Oleh sebab itu kami mohon doa kepada Bapak Ibu supaya kru sehat, kru semangat, alat-alat awet. Sedangkan Bapak Ibu kalau buka ibadah online, tolong Bapak Ibu di like, tolong Bapak Ibu diberi komentar. Dengan komentar ini sebagai evaluasi kami harus bagaimana? Supaya ibadah online ini tidak monoton, supaya ibadah online terus berkembang. Kenapa? Karena ibadah online ini diproyeksikan untuk penginjilan. Maka Bapak Ibu yang sudah membuka ibadah online, tolong di-share minimal 5 orang. Ya, minimal 5 orang. Sehingga Bapak Ibu telah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Walaupun kita hanya duduk di rumah, tetapi kita bisa nge-share teman-teman kita. Ada yang mungkin di dalam kota ini, atau mungkin di luar kota, atau mungkin di luar negeri dan sebagainya. Sehingga ibadah online ini mungkin bagi Bapak Ibu tidak bermanfaat, tetapi bagi mereka yang membutuhkan itu sangat-sangat bermanfaat. Saya rasa cukup itu pengumumannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati kami. Kau telah memberkati ibadah online kami, sehingga ibadah online ini menjadi ibadah penginjilan yang luar biasa. Maka biarlah berkat-Mu terus berkembang bagi mereka-mereka yang nge-share kepada minimal 5 orang, agar mereka tahu nyata berkatnya luar biasa. Dan saat ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya sakit dan kadang-kadang sesek. Ibu Mintarsih yang pasca operasi usus belum bisa duduk lama. Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Ibu Mariati yang sudah sehat tetapi masih mengalami berbagai macam kelemahan. Bapak Ngadiman yang stroke ringan. Bapak Petrus Sutresno yang gagal ginjal. Bapak Ishak yang sudah sepuh. Dan juga Hafid yang keluarganya minta supaya anak ini bertobat. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kurang dicukupi, yang bermasalah diangkat masalahnya. Dan mereka bersaksi telah dijamah oleh Tuhan. Kami bersyukur Kau telah menjamah Pak Gito, Kau telah menjamah Ibu Satinem, Kau telah menjamah Ibu Bambang,
Mereka siap untuk mewartakan Injil-Mu. Bahwa mereka punya Yesus yang telah menyembuhkan hidupnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau telah mencurahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Dan terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaan. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani. Berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu Engkau heran. Karena Engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.